Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in amma ba'du. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi bab keempat, yakni tentang pengurusan jenazah. Jika sebelumnya kita telah mempelajari bab ketiga, maka kita akan melanjutkan dari bab materi ketiga tersebut yang sebelumnya berjudul berani menjadi berani karena benar, berani dikarenakan sebab benar. Maka sekarang pada materi bab keempat kita akan mempelajari tentang bagaimana pengurusan jenazah. Namun sebelum itu, sebagai intermezzo buat kita semua, perlu kita ketahui anak-anakku sekalian bahwasannya yang namanya kematian, yang namanya ajal itu adalah sesuatu hal yang sangat jelas, yang sangat pasti adanya, pasti akan datang. Dan kematian bukanlah soal bagaimana kesehatan kita, seberapa umur kita, seberapa tua kita, dan lain sebagainya. Namun kematian adalah sesuatu hal yang sangat pasti adanya. Entah itu kita sedang dalam keadaan masih kanak-kanak, sedang dalam keadaan remaja, orang tua, bahkan sekalipun tidak jarang orang yang meninggal itu adalah anak-anak kecil. Karena kematian adalah suatu hal yang masih sangat misteri hingga saat ini. Tidak ada satupun penelitian, bahkan orang satupun di dunia yang bisa mengetahui kapan itu akan meninggal, sekalipun itu adalah seorang dokter. Mungkin hanya diperkirakan, namun tidak bisa memastikan, karena memang yang tahu adalah Allah, dan adapun malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian. Terkadang kita setelah melakukan pembelajaran seperti ini, kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat segar bugar. Namun siapa sangka ketika ajal itu sudah menjemput, ketika kita sudah selesai pembelajaran pada bab ini, kita tidak ada yang tahu bagaimana kita selanjutnya. Apakah kemudian tiba-tiba malaikat maut menjemput ajal kita? Bagaimana malaikat mencabut lalu kemudian kita sudah waktunya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika sudah meninggal, ketika sudah sampai pada ajalnya, maka tidak bisa diundur ataupun dimajukan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Kalau memang sudah waktunya mati. Meskipun walaupun kita itu bunuh diri, kita depresi, kita banyak masalah, persoalan keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya, entah apalah itu yang kemudian membuat kita stres, depresi berat, kemudian kita putus asa, kita melompat dari ketinggian beberapa ratus meter, ataupun kita membunuh diri, menabrakkan diri terhadap kereta api. Namun jika Allah yang berkehendak kita masih hidup, maka dengan kun Allah, maka kita akan tetap hidup seberapa besar apapun kekuatannya yang akan kita lakukan. Namun sebegitu sebaliknya, kalau Allah sudah berkehendak, meskipun kita dalam keadaan sehat walafiat, namun ketika sudah waktunya meninggal, kita akan, maka juga seberapa besar apapun, kalau kita memang masih belum waktunya meninggal, meskipun kita sedang dalam keadaan sakit, kita tidak akan meninggal juga, karena memang sudah kehendak Allah, qadarullah, Allah semuanya yang berkuasa. Maka dari itu, khususnya wasiat terhadap kita yang sedang melakukan pembelajaran pada hari ini,
Bapak ataupun buat kalian semua, jangan kita terpaut seumpama ketika kita mau bertobat kita menunda-nunda, karena kan mungkin kita merasa masih sangat muda, kita masih perlu sangat bersenang-senang sehingga menunda-nunda tobat, sehingga ketika kita sudah kemana-mana, na'udzubillah, ternyata Allah sudah berkehendak, apalagi na'udzubillah sedang kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, lalu kemudian kita dicabut, apa yang kemudian akan dijadikan bekal oleh kita untuk menghadap Allahu Rabbi. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kita sangat perlu menyiapkan bekal terbaik sebelum datangnya ajal, menyiapkan bekal terbaik sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita selalu dianjurkan bertafakur, bermunajat, banyak meminta pertolongan kepada Allah, banyak meminta ampun kepada Allah atas segala yang telah kita lakukan, mungkin kesalahan, kekhilafan yang mungkin baik itu kita sadar akan kesalahan kita sendiri ataupun yang kita tidak menyadarinya. Karena mati adalah sebuah misteri. Oleh karena itu kita harus selalu senantiasa meminta pertolongan dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu meminta dalam setiap doa sujud kita, di setiap doa fardu, di setiap sholat sunnah kita, agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, agar tidak dimatikan kecuali hanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Baik teman-temanku sekalian, adik-adikku, anak-anakku semuanya, jadi oleh karena itu kita perlu, ketika kita sudah meninggal, kita perlu, apalagi orang-orang yang berpendidikan khususnya, meskipun memang tidak pernah menyentuh pendidikan agama di pesantren sekalipun, namun karena kalian semua adalah orang-orang yang berpendidikan, maka sangat diperlukan tentunya tahu meskipun hanya dasar-dasar tentang hukum keagamaan Islam, khususnya bagi kalian yang semua beragama Muslim, tanda kutip. Pertama, kematian adalah sunnatullah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran surat ketiga ayat 185, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa dakhalal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan ini tidak lain, tidak bukan hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Oleh itu, selanjutnya ada beberapa hal, ada beberapa langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi, yaitu beberapa di antaranya adalah: pertama, segera mengatupkan atau memejamkan matanya. Apabila terkadang ada mayat itu sedang dalam keadaan meninggal namun matanya masih terbuka, maka kita harus menutup matanya, karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya, maka kita harus segera menutup matanya. Selanjutnya, melenturkan persendiannya agar tidak terjadi kaku dan keras. Terkadang orang meninggal itu kan namanya orang meninggal itu posisinya bagaimana, lalu kita harus membenarkan sebagai makhluk, sebagai tetangga, sebagai sanak saudara yang masih hidup, membenarkan itu semua, dibenarkan, baru kemudian biar mayat itu bisa tidak kaku. Selanjutnya, menanggalkan pakaian dan perhiasan dan diganti dengan menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Jadi di sini menanggalkan pakaian dan perhiasan, yakni perhiasan itu diganti dengan pakaian menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Selanjutnya, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkan ke arah kiblat. Jadi membetulkan letak anggota tubuh yang perlu dibenarkan
Apabila bagaimana seyogyanya orang meninggal, lalu diarahkan kepada kiblat. Selanjutnya menyelenggarakan seluruh proses pengurusan jenazah. Jadi bagi sanak saudara, tetangga atau apapun itu yang meninggal, maka sangat dianjurkan untuk segera mengurus, segera menyegerakan proses pengurusan jenazah, dimandikan, kemudian dikafani, kemudian segera dimakamkan, seperti itu. Selanjutnya membayarkan utang-utangnya, karena seseorang meninggal itu ada beberapa hubungan, ada hablum minallah, hablum minan nas. Itu yang kedua. Sebenarnya ada 3 hablum minal alam. Yang kedua itu sangat penting. Jadi mungkin kalau mayat itu ada hablum minallah, ada urusan dengan Allah seperti meninggalkan sholat, ada tentang sholat dan lain sebagainya, maka ahlul bait, saudara, anak-anak atau sebagainya itu harus menggantikan sholat-sholat yang telah ditinggalkan oleh mayat tersebut. Adapun jika berhubungan dengan hablum minan nas, yang berhubungan dengan manusia, hutang piutang dan lain sebagainya, janji-janji dan lain sebagainya, maka harus dimintai keriduannya, keikhlasannya untuk merelakan. Atau jika memang tidak ikhlas, tidak digo karena terlalu besarnya nominal, seumpama hutang berupa materi, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan, harus dilunasi dan lain sebagainya, agar tidak menghambat, tidak menyiksa si mayat tersebut ketika kelak sudah berada di alam kubur. Maka sebagai keluarga pertama harus bertanggung jawab atas semua itu untuk ketenangan jenazah. Selanjutnya, pengurusan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah. Sebagian muslim harus melibatkan diri untuk mengurusnya. Tentu bagi kita yang sama muslim harus, itu tidak boleh kita abai, cuek dan merasa masa bodoh ketika ada orang meninggal kemudian kita acuh tak acuh. Bahkan apabila dalam suatu kampung ada orang meninggal, tidak ada satupun orang yang mengurus jenazah itu, maka akan berdosa kampung tersebut. Kecuali ada, itu hanya hukumnya fardu kifayah. Kecuali bila hanya terdapat satu orang saja, maka hukumnya fardu ain. Tentu itu akan sangat berdosa ketika tidak ada satupun orang yang mau mengurus. Itu merupakan salah satu hukumnya yang awalnya fardu kifayah apabila sudah ada yang mengurus, kemudian apabila tidak ada yang mengurus sama sekali menjadi fardu ain, fardu yang sangat diwajibkan, seperti itu. Selanjutnya, mengurus jenazah meliputi 4 aspek, 4 kegiatan. Pertama, tentunya kita memandikan dengan benar, tentunya semuanya harus bersih dan tentunya suci dari hadas-hadas. Seumpama ada kotoran-kotoran, harus kita bersihkan kotoran-kotoran tersebut, karena sangkut pautnya nanti ketika mayat tersebut sudah berada dalam liang lahat. Selanjutnya, mengkafani dengan benar. Bagaimana ketika kita mengkafani apabila mayatnya itu perempuan, bagaimana ketika kita mengkafani apabila mayatnya itu berupa laki-laki. Selanjutnya, kita menyolatkan setelah dimandikan, dikafani dengan benar, dikasih wewangian, sangat dianjurkan. Maka itu kita menyolatkan bagi warga-warga sekitar yang telah meninggal, maka kita harus ikut serta menyolatkan mayat tersebut. Selanjutnya, setelah disolatkan barulah kita menguburkan mayat dengan yang telah ditentukan oleh tuntunan-tuntunan syariat, bagaimana dihadapkan kiblat dan lain sebagainya. Maka kita harus mengikuti itu semua. Selanjutnya, adapun tadi syarat memandikan jenazah adalah yang pertama, beragama Islam tentunya. Apabila sesama Islam, khususnya tanda kutip, yang meninggal adalah orang Islam, kemudian didapati dalam tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Apabila lukanya itu memungkinkan untuk dibersihkan, maka bersihkanlah. Apabila memang tidak sangat memungkinkan, maka biarkan saja, karena memang tidak memungkinkan untuk dibersihi gitu.
Selanjutnya bukan karena mati syahid dalam peperangan membela agama Islam contohnya. Apabila seseorang yang mati dalam keadaan syahid, maka tidak wajib untuk dimandikan, karena ada yang mengatakan bahwasanya darah yang nempel terhadap tubuhnya itu kelak akan menjadi saksi bahwasanya mayat tersebut wafat dalam keadaan jihad fi sabilillah. Adapun syarat-syarat lainnya memandikan jenazah adalah muslim tentunya, berakal, tabligh, kemudian balik, akilun balighun, mempunyai akal dan sudah baligh. Kemudian berniat memandikan jenazah, harus mengucapkan niat untuk memandikan jenazah. Kemudian kepribadiannya soleh dan jujur, itu sangat diutamakan tentunya. Orang yang ngerti juga, yang soleh, kemudian berkepribadian jujur. Selanjutnya terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. Tentunya orang yang sangat dianjurkan adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang ngerti, kemudian yang amanah. Seandainya ada sesuatu celah, ada cacat, ada aib dalam suatu jenazah, maka yang memandikan harus sangat dianjurkan, tidak boleh membuka aib. Makanya itu sangat diperlukan, yang memandikan adalah orang yang terpercaya dan amanah dan orang soleh tentunya tadi. Kalau wanita adalah yang solehah, karena dikhawatirkan terjadi seperti itu, ada kecacatan, maka harus disembunyikan dari semua orang. Selanjutnya jenis kelamin sama. Seumpama telah disebutkan tadi, apabila yang meninggal adalah jenazah laki-laki, maka yang memandikan adalah orang laki-laki, kaum yang sesama. Apabila begitu sebaliknya, apabila yang meninggal adalah perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan. Terkecuali, ada pengecualian, suami istri atau mahramnya, anak. Seumpama ibu yang meninggal kemudian anak meskipun laki-laki enggak apa-apa, karena memang satu mahram, seperti itu. Terlepas dari itu semua harus yang berbeda jenis kelaminnya. Intinya titik poinnya adalah satu mahram. Kemudian mengkafani dengan benar tentunya, menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya dengan sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung. Itu hanya berlaku bagi orang-orang yang mungkin memang tidak mampu untuk membeli kain dan sebagainya, maka sangat dianjurkan. Intinya titik poinnya adalah, namun sangat diwajibkan untuk dikafani, meskipun bahkan disebutkan hanya sehelai. Kemudian batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurnanya bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapisan. Untuk laki-laki dilapisi 3 sampai 3 lapisan. Adapun untuk perempuan itu sampai 5, karena perempuan memang lebih takut karena auratnya itu juga seperti itu, maka harus dianjurkan yang lebih tebal. Selanjutnya menyolatkan. Adapun tata cara menyolatkan telah disebutkan tadi. Pertama, berniat di dalam hati sholat jenazah, boleh juga dilafalkan. An-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, dibarengkan pelafalan dengan hatinya. Selanjutnya takbiratul ihram, yaitu takbir pertama, setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua, lanjutkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Usahakan juga membaca sholawat yang lengkap seperti bacaan sholat pada tahiyatul akhir. Itu. Kemudian takbir lagi yang ketiga, lalu berdoa kepada jenazah. Bacanya adalah yang telah disebutkan dalam buku. Selanjutnya takbir yang keempat, selanjutnya diakhiri dengan salam. Takbir. Sekarang ada fenomena terbaru, ada video baru ini tentang COVID, yang mana apabila memang orang-orang yang nggak ngerti ya ketika menyolatkan jenazah itu pas kemudian ruku. Itulah pentingnya harus di suatu kampung itu ada orang yang ngerti, tentunya dalam tanda kutip itu adalah ilmu agama, harus ngerti, ada tokoh di situ agar supaya tidak amburadul jadinya ya, seperti itu. Kemudian menguburkan dengan benar. Apabila sudah selesai semuanya dikuburkan dan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab tentunya. Jadi galian itu menghadap
galian liang lahat itu ke barat, nanti mayat itu akan disandarkan ke barat, jadi menghadap kiblat. Nanti ada penyangga-penyangga seperti batu-batu tanah liat yang digumpal-gumpalkan seperti itu. Selanjutnya bagi kalian yang masih hidup, maka takziah adalah menghibur baik yang merasa kesepian, merasa kehilangan salah satu anggota keluarganya yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Jadi perlu bagi kita yang masih hidup untuk menghibur, memberi sebagian sedekah terhadap ahlul bait untuk membantu gitu. Selanjutnya ziarah kubur, setiap muslim dapat mengunjungi kuburan ahli kuburnya atau kaum dengan tujuan dapat melihat kebersihan kuburan. Jadi dulu ziarah yang katanya sempat tidak diperbolehkan, kemudian Nabi ketika di lain waktu kemudian mengucapkan fazuhuro, maka berziarahlah. Kemudian kita perlu kesana saudara yang sudah meninggal, sekedar membersihkan makam yang sudah rumput banyak kotor, maka kita perlu membersihkannya. Selanjutnya apabila itu sudah selesai, maka kita mendoakan mayat tersebut agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlunya kita sebagai muslim di sini adalah saling mendoakan, baik itu berteman bukan hanya di dunia, apabila bertetangga bukan hanya di dunia, namun hingga kelak sampai di akhirat. Mungkin penjelasannya seperti itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang dipahami. Seperti biasa, maka perlu ditanyakan atau bisa lihat sambil baca-baca LKS masing-masing. Baik, kurang lebihnya sekian dulu dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.